Dan kami semuanya rindu Tuhan. Sore hari ini kami mengalami lawatan Allah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami perubahan yang radikal bersama Yesus. Karena kami mau Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Alam semesta sujud menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau layak dipuji disembah. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Allah yang bertanda tulus harapkan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, beri yang terbaik pada Tuhan pada sore hari ini. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Allah yang berkata tulus harapkan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, layak dipuji disembah. Allah yang berkata tulus harapkan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Dia layak dipuji disembah. Ya Yesus namanya, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Terpuji, termasyhur, termulia Engkau Tuhan. Haleluya. Tulus harapkan selamanya,
Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami agungkan tinggikan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib namamu, ajaib perbuatanmu Tuhan. Ajaib Engkau Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syaraya rala bala 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 dagaya. Syaraya rala bala bala dagaya. Syaraya rala bala bala dagaya. Syaraya rala bala 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 dagaya. Malaya terima pengagunganmu. Yesus Kristus Allah. Yesus Kristus Raja. Hosana, Hosana. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang memerintah sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Shanaya rala balada. Shanaya rala balada. Shanaya rala dagaya. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kebesaran-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Kau layak terima pujian penyembahan Tuhan. Kau layak terima pengagungan Tuhan. Ini hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada Engkau. Ini yang bisa kami berikan kepada Engkau. Selain memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak, yang layak disembah Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang layak disembah. Kau yang layak,
tiada yang nama lain selain Yesus Kristus yang kita sembah. Hanya Yesus junjungan kita, Allah kita yang hidup. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala nama. Engkau besar Tuhan, Engkau sungguh tak tertandingi itu. Tiada nama lain selain nama Yesus yang layak dipuji di sana. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami mau terus memuji menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan berkuasa atas setiap. Gairahkan kami Tuhan dalam kami memuji menyembah-Mu. Berikan semangat yang berkobar-kobar melayani Allah Tuhan. Untuk kami memberi yang terbaik bagi Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya siap katakan, amin. Ada semangat sore hari ini? Ada sukacita, amin. Ya Allah yang tak tertandingi, sungguh tak tertandingi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Raja. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan semua. Tak ada. Amin. Semua musuh mengenang dengan nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara. Yesus tak tertandingi. Tuhanlah yang terhebat.
Yesus kita aman, amin. Dimanapun kita berada, kita pasti aman. Karena dia adalah perisai hidup kita, amin. Mari bersamaan buat Tuhan. Tinggal di kaki Tuhan kita aman. Tinggal dekatmu aman, hidup dalammu ku menang. Kayak memegang hidupku di dalammu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Engkau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Amin. Yesus Tuhan, perisai hidup kami Tuhan. Tinggal dekatmu aman, hidup dalammu ku menang. Kayak memegang hidupku di dalammu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu mengikuti. Amin. Perisai hidup kami Tuhan. Di dalammu kami pasti aman. Di dalammu pasti kami menang. Haleluya. Ini sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Yes, terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Di dalammu kami aman. Di dalammu kami ada kemenangan. Di dalammu kami ada kesembuhan. Di dalammu ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengambil tatamu yang kudus. Kami mau ambil bagian Tuhan. Duduk diam di hadirat. Mendengarkan Tuhan berbicara. Mendengarkan Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan pada kami pada kesempatan sore hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih.
Tuhan, Kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu silakan bapak kepadamu Tuhan,
belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dunia hari-hari ini semakin tidak bisa diperkirakan, baik itu cuaca, baik itu soal mungkin keberlangsungan sebuah kehidupan gitu ya, ataupun juga sebuah perjalanan sebuah bangsa, sebuah negara juga tidak bisa diperkirakan. Doa setiap orang selalu adalah yang terbaik, tetapi apa yang terjadi terkadang di luar dari yang didoakan. Namun Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus menyikapi kehidupan kita agar perjalanan hidup kita ini tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-22. Kita akan baca sama-sama Mazmur 33 ayat yang ke-22. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah ketemu ayatnya katakan haleluya. Ya belum semua bilang, berarti saya anggap belum ketemu ya. Puji Tuhan. Mazmur 33 ayat 22. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu tulisan Daud, Bapak Ibu Saudara, ketika ia ada di dalam sebuah situasi keadaan di mana dia sedang dalam kondisi terjepit. Dia terjepit artinya bahwa dia sedang menghadapi musuh-musuh, dan kemudian dia mengajak bangsa Israel untuk menaikkan, kalau bahasa Alkitabnya puji-pujian gitu ya. Tetapi kalau mungkin bahasa kita ya kalimat nyanyian barangkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan berkata, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia itu bisa disebut sebagai anugerah, rahmat, kemurahan Tuhan. Itu terjemahan-terjemahan dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan berbagai macam gitu ya. Kasih setia itu bisa dikalimatkan sebagai anugerah, kemurahan Tuhan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan, biarlah kasih setiamu ya Tuhan menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kata seperti itu menunjukkan adanya sebuah perbandingan. Daud atau orang Israel berharap bahwa kasih setia Tuhan yang menyertai mereka itu seperti pengharapan mereka kepada Tuhan. Jadi dengan ini yang pertama kita bisa belajar tentang semacam ukuran, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Maksudnya ukuran bagaimana? Bahwa begini, ketika kami berharap kepadamu, kiranya kasih setiamu itu kau curahkan juga kepada kami. Sebesar kami berharap kepadamu Tuhan, sebesar itu pula kiranya kasih setiamu, kemurahanmu, anugerahmu tercurah bagi kami, menyertai kami. Jadi itu semacam ada ukuran atau ada pembandingnya. Sebesar harapan kami, sebesar itu pula kiranya kasih setiamu tercurah bagi kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita kepada Tuhan harus kita lebih perbesar lagi dalam kehidupan ini. Bahwa situasi yang akan datang semakin memang tidak bisa diprediksi. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan kita selalu menolong kita. Katakan amin. Tuhan berjanji bahwa burung di udara itu dipelihara. Walaupun dia tidak pernah menanam, dia tidak pernah menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung dengan segala keindahannya itu didandani oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Bapa di surga, pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari perbesar pengharapan kita.
Karena sebesar pengharapan kita kepada Tuhan, sebesar itu pula Tuhan akan mencurahkan kasih setianya. Tuhan akan mengirimkan kasih setianya. Tuhan akan menyerbu dengan kasih setianya. Sehingga kalau harapan kita kecil, pengharapan kita tidak terlalu besar kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan juga tidak akan terlalu besar menyertai kehidupan kita. Maka sebesar pengharapan kita, sebesar harapan kita kepada Tuhan, sebesar itu pula kasih setianya dicurahkan. Bicara kasih setia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita melihat kembali kepada zaman purbakala, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, segambar serupa tanpa dosa. Lalu Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Apapun yang mereka ingin, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah otomatis semua tumbuhan dihabiskan oleh Tuhan? Tidak. Apakah semua makanan manusia yang ada sudah diciptakan Tuhan kemudian dimusnahkan? Tidak sama sekali. Padahal manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang cuma terjadi, bukan cuma sebenarnya, tetapi itu parah sebenarnya ya. Tetapi saya menggunakan kata cuma supaya kita bisa menggambarkan betapa Tuhan itu tetap memelihara dengan kasih setianya. Yang terjadi hanya pada hubungan yang terputus secara spirit antara manusia dengan Tuhan. Manusianya apakah mati? Tidak. Tumbuhannya hilang? Tidak. Binatang-binatang hilang? Tidak. Semuanya tetap masih ada. Tapi ini sesuatu yang sangat beresiko. Hubungan spiritual dengan Tuhan terputus. Tapi perhatikan ayatnya. Apakah Tuhan tidak bicara kepada Adam? Masih berbicara. Adam, di mana engkau? Aku di sini Tuhan. Ngapain kamu di situ? Aku sembunyi. Ngapain kamu sembunyi? Aku sudah melanggar firman Tuhan. Apakah Tuhan selesai berbicara? Tidak. Dalam keadaan manusia sudah berdosa, Tuhan tetap mau menyatakan isi hatinya. Tapi sorry ya, kamu gak bisa tetap tinggal di taman ini. Maafkan, kamu harus keluar dari taman ini. Dan kemudian Tuhan menjaga pintu Taman Eden dengan keruh. Artinya apa? Bicara kasih setia Tuhan itu tidak pernah luntur oleh karena kesalahan-kesalahan manusia. Walau, catat baik-baik, walau jangan sampai itu menjadi dasar buat kita berbuat dosa. Gak apa-apa kok, Tuhan kasih setianya limpah buat saya, jadi melakukan dosa sebegitu rupa biasa begitu ya. Jangan, tetap harus kita ada di dalam pertobatan. Tapi belajar kasih setia Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Masuk perjalanan hidup manusia sampai ke zaman Nuh. Alkitab menulis dengan jelas kejahatannya begitu rupa. Tuhan memang merencanakan pemusnahan terhadap bumi ini. Dan itu terjadi, terlaksana. Tapi apakah semua manusia dibinasakan? Ternyata tidak. Ketika dia menemukan ada satu keluarga yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia selamatkan. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya ada sebuah bangsa kepunyaan Tuhan sendiri yang namanya pada awalnya Yakub, yang kemudian diubah Tuhan menjadi Israel. Mari kita lihat bersama perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara. Apakah akhirnya Tuhan membinasakan keseluruhannya? Tidak. Pada saat di mana Israel telah menyakiti hati Tuhan, Tuhan memang bahasa Alkitab membuang mereka ke Babel. Tapi apakah itu artinya mereka dibinasakan dan selesai sampai di situ? Ternyata juga tidak. Mereka dikembalikan oleh Tuhan, dibangun kembali tembok Yerusalem. Mereka dipindahkan lagi oleh Tuhan ke Yerusalem. Bicara kasih setia Tuhan, sejak bumi ini diciptakan sampai yang saya percaya dan imani yakini berdasarkan firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, selalu ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang yang sungguh-sungguh percaya, berharap kepada Tuhan, ada dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Jadi mari kita tingkatkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan.
Kalau memang mungkin perjalanan kita yang kemarin dalam tanda kutip memaksakan kita seperti harus berharap kepada yang lain, seperti ya dalam tanda kutip berharap kepada yang lain. Hari ini sama-sama mari kita mulai arahkan kembali pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena sebesar pengharapan kita kepada Tuhan, sebesar itu pula kasih setianya akan dicurahkan. Sekali lagi, ketika umatnya berdosa saja, kasih setianya tetap terjadi, tetap dicurahkan, tetap terlaksana. Apalagi kalau kita sebagai umatnya benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kasih setianya akan melimpah buat kita semua. Katakan kepada kanan kiri, kasih setia Tuhan melimpah bagimu. Amin. Jadi mari berharap dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan baik-baik. Apakah dunia ini benar-benar bisa diharapkan? Tidak. Tetapi Tuhan tetap memakai dunia ini untuk menyalurkan berkat buat kita. Tetapi itu hanya terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yang pengharapannya setengah, itu istilah saya saja ya. Yang pengharapannya sedikit, yang pengharapannya tidak penuh kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan juga jauh dari orang tersebut. Olehnya Bapak Ibu Saudara teruslah berharap. Percaya Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun, sesukar apapun, kasih setianya tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara ada kata tadi seperti. Itu dalam bahasa atau terjemahan yang lain disebutkan sebagai sesuai dengan. Jadi kiranya kasih setiamu menyertai kami sesuai dengan pengharapan kami kepadamu. Kata ini dalam bahasa aslinya memiliki makna tegas. Artinya tegas itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sesuai dengan pengharapan kami, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Sungguh-sungguh. Sesuai dengan, sungguh-sungguh sesuai dengan pengharapan kami. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan kepada kita, yuk Bapak Ibu Saudara mulai memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari sungguh-sungguh. Tidak bisa setengah-setengah lagi ikut Tuhan, tidak bisa biasa-biasa lagi ikut Tuhan, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengerti apakah Bapak Ibu Saudara pernah menyaksikan, melihat sebuah produk apapun itu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dibandingkan dengan yang dikerjakan tidak dengan kesungguhan. Tetapi setidaknya secara umum kita bisa membayangkan sebuah produk yang dikerjakan tanpa kesungguhan akan berbeda kualitas dibandingkan dengan sebuah produk yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jam yang buatan tangan itu apa namanya? Rolex. Itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan jam pabrikan. Kenapa? Karena pembuatannya manual dengan tangan manusia. Sangat mahal. Di seluruh dunia itu jam paling mahal kalau tidak salah ya, mereknya Rolex ya. Karena itu masang mesinnya itu satu-satu, sehingga si pemasang mesin jam itu pakai kaca pembesar yang cukup besar, pembesaran beberapa puluh kali misalnya, karena onderdil jam tangan itu kan sangat kecil ya Bapak Ibu Saudara. Tapi jam itu menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena itu dikerjakan dengan tangan manusia, dipasang satu persatu bagiannya dengan tangan manusia, menjadi jam yang paling mahal di dunia dibandingkan dengan jam pabrikan yang dibuat di pabrik. Semuanya dikerjakan dengan mesin, itu jauh lebih murah. Kenapa bisa begitu? Ya, ini dianggap ya sudah dikerjakan mesin kan gitu kan Saudara. Ya kalau bahasa saya tadi, ya sudah seadanya, sekenanya, sedapatnya. Tapi yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ketelitian, dengan tangan manusia, membutuhkan sebuah fokus dan seterusnya dan sebagainya. Itu menjadikan produk ini menjadi produk yang terbaik. Kualitasnya bisa diandalkan. Bapak Ibu Saudara, kalau pengharapan kita itu kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan hidup
rohani yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang sungguh-sungguh dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja, itu akan menghasilkan sebuah kualitas hidup kekristenan yang berbeda. Yang sungguh-sungguh kualitas kekristenannya pasti unggul, sementara yang kurang sungguh-sungguh kualitas kekristenannya pasti juga kurang unggul, Bapak Ibu Saudara. Olehnya dari sini kita belajar kata tegas sesuai dengan pengharapan itu. Mari kita benar-benar maknai sebagai sebuah kesungguhan yang harus juga mulai kita munculkan dalam kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Yesus tidak hanya sekedar agamawi. Kita Kristen sejak kecil barangkali, atau kita Kristen sudah lama. Tetapi kiranya itu tidak menjadi sebuah ukuran buat kita bahwa kita sudah sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ahli Taurat itu seberapa pintar dibandingkan dengan yang lainnya? Paling pintar belajar hukum Taurat. Kalau saya boleh pakai istilah zaman sekarang, mereka paling menguasai firman. Kalau saya boleh pakai istilah itu, mereka orang-orang yang paling menguasai firman. Tetapi apakah mereka sungguh-sungguh? Faktanya tidak. Alkitab sendiri yang menulis bahkan pada zaman Yesus sering mengecam perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengiringan kita kepada Yesus Kristus sekian tahun lamanya kiranya tidaklah menjadi tolak ukur buat kita bahwa aku sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melainkan memang kita harus merenung senantiasa dalam kehidupan kita ini, bahwa apakah yang kulakukan buat Tuhan itu sudah sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, atau masih kecampuran dengan kesenangan pribadi kita, atau masih kecampuran dengan kehendak-kehendak manusiawi kita yang bisa saja tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari sore hari ini kita mulai belajar sungguh-sungguh. Kasih tahu kanan kiri lagi, katakan mari sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhan ya mulai sungguh-sungguh, begitu ya. Alkitab kan sudah sering nulis bahwa pujilah Dia dengan sorak-sorai. Sorak-sorai, saudara tahu ya, sorak-sorai, orang sorak-sorai itu seperti apa? Ekspresinya, cara mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam dirinya dengan sorak-sorai itu seperti apa? Saudara pasti tahu. Nah itu bedanya, gitu kan. Alkitab nulisnya begitu. Sorak-sorai, maka memuji Tuhannya lebih sungguh-sungguh lagi. Berdoanya lebih sungguh-sungguh lagi. Baca Alkitab, penyembahannya lebih sungguh-sungguh lagi. Ibadahnya, pelayanannya lebih sungguh-sungguh lagi. Yang siap sungguh-sungguh katakan haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya tadi, pengharapan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh itu akan mempengaruhi kasih setia yang dicurahkan buat kehidupan kita. Jadi kalau kita enggak sungguh-sungguh, ya kasih setianya juga bukan Tuhan yang enggak sungguh-sungguh, tapi itu kan pengaruh buat kita. Ibarat kata kalau itu sebuah selang, Bapak Ibu Saudara. Selang yang terlalu banyak lumutnya, itu bukan salah airnya yang mengalir, bukan. Amin. Bukan salah air yang mengalir, tapi salah selangnya yang terlalu banyak kotoran sehingga menghambat air yang keluar. Kira-kira begitulah kita membayangkan. Kesungguhan kita dalam berharap kepada Tuhan akan mempengaruhi kasih setia Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari belajar sungguh-sungguh. Ini sebuah kalimat yang klise, sebuah kata-kata yang sudah cukup familiar buat kita semua. Tapi coba mulai merenungkan dalam hati. Apakah aku sudah sungguh-sungguh? Tenanan. Tidak main-main lagi. Betulan. Upaya, usaha yang kuat untuk mencapainya. Ada sebuah dorongan yang besar, gairah yang besar. Karena kata sungguh-sungguh pasti mengandung unsur itu. Ada gairah yang besar. Apakah aku sudah haus dan lapar akan Tuhan? Atau aku masih menjalani kehidupan kekristenanku biasa-biasa saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita berharap kepada Tuhan, supaya kasih setia Tuhan menyertai kita juga sebesar pengharapan kita kepada Tuhan. Saya tambahkan beberapa ayat tentang
berharap. Dari Yeremia 17 ayat yang ke-7, ayat yang juga sudah cukup familiar untuk kita semua. Yeremia 17 ayat yang ke-7 saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sarankan untuk membaca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Karena di sini perbandingannya dengan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu kemarin sudah saya singgung. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ayatnya jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya singgung, saya ulang lagi supaya saudara bisa lebih ingat. Terkutuklah, kata terkutuk itu dalam bahasa aslinya seperti orang yang disingkirkan atau dibuang. Dibuang itu artinya mati enggak? Enggak mati. Tapi apakah itu artinya dalam pandangan Tuhan? Jelas tidak dalam pandangan Tuhan. Bahayanya justru di sini. Orang masih merasa bisa pelayanan, masih diberkati dalam materi, tetapi sebenarnya dia sudah terbuang dari hadirat Tuhan. Sudah enggak lagi dianggap sebagai anak. Kalau bahasa perjanjian baru begitu, tulisan Paulus. Kalau begitu, kalau bukan anak, bukan ahli waris. Kalau bukan ahli waris, jelas tidak akan masuk pada kerajaan yang Tuhan janjikan. Itu artinya orang yang terkutuk. Jadi kok enggak terkutuk itu tidak dalam pengertian mungkin dalam bayangan kita selama ini jadi orang yang menderita banget begitu. Ya mungkin saja. Tapi yang jelas sudah terbuang dari hadirat Tuhan. Persoalannya adalah Adam dan Hawa itu terbuang. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap ada loh. Tapi apakah dia artinya ada di dalam taman? Tidak, sudah terbuang. Israel yang terbuang akhirnya mati di padang gurun. Tapi selama mereka masih ada di padang gurun, apakah mereka tidak dalam pemeliharaan Tuhan? Tetap makan secara mujizat loh. Secara ajaib. Artinya, berulang kali sudah saya tegaskan, jangan mengukur hidup kita dengan mujizat yang kita terima. Katakan amin. Jangan mengukur hidup kita dengan berbagai macam pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kita. Itu tanda bahwa hidupku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan menolong kita karena kewajiban Tuhan menolong kita. Bukan karena siapa kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena rohaninya kita. Enggak. Itu tidak ada pengaruh. Waktu Tuhan mau kasih berkat, dia akan berkati. Israel yang sudah begitu rupa saja dipelihara Tuhan 40 tahun di padang gurun. Masuk ke tanah Kanaan, disingkirkan semua penduduk Kanaan oleh karena kekuatan Tuhan. Tembok Yeriko dirobohkan oleh Tuhan dengan kekuatan pujian penyembahan. Padahal mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Ukurankah itu bahwa umat Tuhan itu berkenan kepada Tuhan? Nah, terbuang dari hadirat Tuhan bukan berarti kemudian tidak ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Justru disinilah bahayanya. Orang kadang-kadang merasa aku masih dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, masih bisa pelayanan sana sini, makan dengan nyaman, dengan enak, gajiku nambah misalnya begitu kan, omsetku nambah, oh aku masih diberkati Tuhan, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Betul, aku diberkati Tuhan. Tapi apakah kita terkutuk atau tidak, tergantung apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Menaruh harapan pada Tuhan. Jadi berharapnya hanya kepada Tuhan, tidak berharap kepada yang lain. Hari ini misalkan saya bahasakan, saudara punya mobil seharga 500 juta. Saya sendiri belum pernah lihat harga mobil segitu yang kayak apa. Tapi yang saya tahu ada itu harga mobil 500 juta. Oke, banyaklah itu. Atau saya turunkan supaya lebih familiar dengan kita ya. Anda punya mobil seharga katakanlah berapa ya? 200 juta. Itu dapat mobil apa Pak?
Nggak tahu lah ya, pokoknya kira-kira seperti itu. Karena harga mobil sekarang itu rata-rata segitu kan, mobil baru 200-an juta. Saudara, kita semua anggap saja gitu, anggap saja kita punya mobil seharga itu. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, serahkan mobil itu untuk pekerjaan Tuhan." Saudara kira-kira akan sayang atau mau serahin sama Tuhan? Sayang atau serahin ke Tuhan? Wah, kalau ini tak serahin sama Tuhan, aku nggak punya mobil lagi dong. Kalau ini tak berikan buat Tuhan, aku nggak punya apa-apa lagi dong. Adanya tinggal sepeda motor. Mobil sudah tidak ada. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah contoh kasus. Tetapi disitulah kita diajar untuk kita berharap. Berharap. Karena kalau tidak, orang yang berharap kepada Tuhan pasti hidupnya mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Tidak mungkin tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang dikatakan berharap kepada Tuhan kok terus mengandalkan yang lain, itu nggak mungkin. Orang yang berharap kepada Tuhan itu pasti mengandalkan Tuhan. Maka kalau namanya mengandalkan Tuhan, nggak takut kehilangan apapun kalau memang itu harus hilang. Atau bahasa lebih baiknya diminta Tuhan. Orang akan rela, Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, bahkan nyawa sekalipun kalau diminta Tuhan akan diberikan. Nyawa loh. Bandingkan dengan waktu, tenaga, keuangan, kesehatan misalnya, pikiran, daya, upaya yang kita miliki. Kalau itu diminta Tuhan, bagaimanakah kita? Apakah kita mau berikan itu buat Tuhan? Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan maksud saya, pasti akan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hati-hati. Saya selalu tegaskan kepada kita semua, bersyukur kalau kita diberkati Tuhan, katakan amin. Bersyukur kalau gereja kita difasilitasi oleh Tuhan, katakan amin. Bersyukur kalau misal saya tidak bermaksud untuk menyombongkan, tetapi misalnya kita memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan gereja yang lain, bersyukur. Tapi itu bukanlah artinya kita menjadi jemaat yang lebih berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Secara pribadi pun sama. Jangan pernah kita berpikir aku lebih baik dari yang lain. Aku masih rohani, aku masih berkenan pada Tuhan, hidupku masih baik-baik saja di hadapan Tuhan. Buktinya aku diberkati dan seterusnya. Tidak. Itu bukanlah ukuran. Karena kepada siapa Tuhan menghendaki untuk memberkati, Dia akan memberkati. Kepada siapa Tuhan akan mengambil, Dia akan mengambil. Ayub itu orang yang sangat-sangat saleh di zamannya. Saudara bisa bayangin enggak sih? Di zaman, di wilayah timur, satu-satunya yang hidupnya saleh cuma Ayub. Kalau saudara mau membayangkan supaya lebih mudah saja dibayangkan, saudara adalah satu-satunya orang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan sakarannya. Berarti yang lainnya gimana? Nggak usah diomongin. Ngerti ya? Satu-satunya di wilayah timur di zaman itu, satu-satunya cuman Ayub. Jadi kalau bahasa diberkati, Ayub diberkati. Kalau bahasa hidupnya benar, dia benar di hadapan Tuhan. Tapi seketika dan sekejap mata dalam sehari saja semuanya habis. Itu Ayub artinya tidak diberkati. Itu Ayub artinya berdosa di hadapan Tuhan. Alkitab menulisnya tidak begitu. Dia saleh satu-satunya. Tapi diizinkan Tuhan, diambil semuanya oleh Tuhan. Bahkan dalam ukuran manusia itu selesai dalam satu hari. Saudara bisa bayangkan, semuanya habis dalam satu hari. Hari yang kedua, Ayubnya mengalami sakit yang tidak pernah terjadi dimanapun, hanya dirasakan oleh Ayub. Berarti kan sakit yang tidak ada yang lain. Sakit penyakit yang hanya dialami oleh Ayub.
Apakah itu tandanya bahwa Ayub tidak saleh di hadapan Tuhan? Alkitab nulis tidak begitu. Tapi Tuhan izinkan semuanya diambil. Maka tadi saya katakan, kepada siapa Tuhan ingin memberkati, dia akan memberkati. Kepada siapa Tuhan ingin ngambil, dia akan ambil. Karena dia yang berdaulat sepenuhnya. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan haleluya. Jadi masalah memberi dan mengambil itu bukan kewenangan kita atau bukan karena kita. Apapun yang terjadi. Maka berdasarkan ayat yang dalam Yeremia 17, cuma yang saya bacakan ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara bisa mengerti, lebih memahami lagi. Terkutuk itu bukan berarti bahwa kita menderita, kemudian sengsara, tidak punya rumah, jadi gembel. Enggak. Dipelihara dengan mujizat pun bisa jadi kondisinya sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Bisa jadi, karena kalau Tuhan masih menginginkan untuk memberkati, dia akan memberkati. Tapi kondisinya sudah terbuang dari hadapan Tuhan. Ini kondisi yang perlu diwaspadai Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tergiur hanya karena fasilitas. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kita harus sangat-sangat bersyukur karena Tuhan memberi fasilitas. Tapi jangan itu dijadikan dasar aku, gerejaku berarti diberkati Tuhan. Betul itu diberkati Tuhan, tetapi bukan berarti semuanya baik-baik saja. Perlu yang namanya introspeksi, perlu yang namanya cek dan dicek secara pribadi kepada Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan pun itu bukan berarti kita hebat. Tapi Tuhan memang masih pengen pakai saudara dan saya, katakan amin. Jadi jangan itu dipakai ukuran. Nanti jadi sombong kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap. Kenapa kita mesti sungguh-sungguh berharap? Karena mata Tuhan tertuju. Kepada siapa? Mereka yang berharap. Jadi kepada mereka yang tidak berharap kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju? Tidak. Makanya tadi Yeremia berkata, kalau ayatnya yang kita baca, yang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terbuang dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terbuang dari hadirat Tuhan. Mata Tuhan sudah tidak tertuju lagi kepada mereka yang tidak berharap kepada Tuhan. Mata Tuhan tidak lagi mengarah kepada mereka yang tidak berharap kepada Tuhan. Jadi ibarat kata nih, kalau saya bahasakan dengan bahasa tubuh saya. Orang yang tidak berharap kepada Tuhan itu ada di sebelah belakang Tuhan, misalnya begitu. Perhatian Tuhan sudah kepada yang lain yang berharap. Yang tidak berharap sudah tidak dapat perhatian dari Tuhan. Jadi dia mau ngapa-ngapain, istilah manusianya, dia mau ngapa-ngapain Tuhan nggak lihat lagi. Dia ternyata sedang jatuh, dia ternyata sedang tersandung, dia ternyata sedang mengalami kesusahan. Karena mata Tuhan nggak tertuju kepada orang yang tidak berharap. Tuhan nggak tahu, bahasa manusianya begitu. Tuhan jadi nggak ngelihat dia. Sehingga pada waktu dia butuh pertolongan karena dia tidak berharap kepada Tuhan, ya mata Tuhan nggak tertuju kepada dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap. Kasih tahu kanan kiri, katakan begini, mata Tuhan tertuju padamu. Amin. Karena saudara orang yang berharap kepada Tuhan. Karena saudara orang yang berharap kepada Tuhan. Karena saudara orang yang berharap kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Besok itu kita nggak bisa beneran. Saya nggak tahu kapan terjadi, tapi itu serius. Kita nggak akan bisa lagi ngapa-ngapain selain Tuhan sudah serah. Mau hari ini bisa makan atau enggak, terserah. Mau hari ini aku bisa apalah, terserah. Pokoknya sudah tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Hanya tinggal terserah Tuhan. Kalau hari ini aku mati, matilah. Kalau hari ini aku masih diizinkan hidup, terima kasih. Ada semacam bahasa seperti itu karena situasi dan kondisinya memaksa kita untuk benar-benar hanya bisa berharap kepada Tuhan. Maka dalam bahasa saya, mumpung kita masih bebas, masih bisa melakukan banyak hal, bahasa saya ya, kumpulkan
Nggak tahu ini tepat atau tidak kata ini. Kumpulkan mahkota di surga. Dengan cara lakukan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya mahkota di surga. Mumpung masih bebas melakukan apapun. Mari tabur sebanyak-banyaknya, mari cari jiwa sebanyak-banyaknya, mari lakukan talenta sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin. Mari kobarkan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan semaksimal mungkin. Mumpung masih bisa. Karena begitu nanti waktunya tiba, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tinggal berserah. Ya sudah, tapi mahkota kita sudah banyak. Istilah saya begitu. Mahkota kita sudah banyak di surga, katakan amin. Maka mumpung sekarang masih bisa, yuk sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melakukan banyak hal. Udah tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Percaya yang saudara korbankan buat Tuhan pasti ditukar sama Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Yang saudara lakukan buat Tuhan pasti ditukar sama Tuhan. Lakukan semuanya buat Tuhan pokoknya sekarang. Tinggal itu Bapak Ibu Saudara. Maka sungguh-sungguhlah berharap. Karena dengan kita sungguh-sungguh berharap, mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju itu artinya fokus Bapak Ibu Saudara. Mata Tuhan tertuju itu perhatiannya serius kepada yang berharap. Jadi selama kita berharap sama Tuhan, mata Tuhan tertuju pada kita. Amin. Oleh sebab itu teruslah tingkatkan pengharapan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Setelah ini Bapak Ibu Saudara, kita akan digoncang dengan yang namanya pengharapan. Ada persoalan yang membutuhkan kita, membutuhkan sebuah keputusan dari kita. Tapi keputusan itu berpijak pada dua hal. Kalau aku melakukan yang ini, artinya aku berharap sama Tuhan. Tapi kalau aku melakukan yang sini, artinya aku berharap sama manusia. Tapi itu bedanya sangat tidak bisa dibedakan. Sangat tipis perbedaannya. Apakah ini berharap sama Tuhan atau ini berharap sama manusia. Tapi ingat baik-baik pengalaman yang pernah kami lalui. Kalau yang namanya berharap sama manusia, hasilnya selalu tidak damai sejahtera. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Begitu keputusan diambil, malah ada masalah lebih besar. Bisa jadi begitu. Itu pengalaman kami. Jadi untuk melihat apakah ternyata keputusanku salah, apakah aku berharap sama manusia atau tidak, itu dampak dari keputusan itu lebih besar, lebih negatif lah begitu ya, bahasanya begitu. Tapi kalau itu keputusan yang kita ambil adalah yang benar-benar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka hasilnya akan selalu lebih baik. Mari kita datang pada Tuhan. Sama-sama kita mari buka hati di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa berdalih kepada manusia, aku berharap kepada Tuhan. Tetapi apakah sungguh-sungguh aku berharap kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, dan kita dengan hati nurani kita yang akan bisa mengetahuinya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau menginginkan
menjadi seseorang yang sungguh-sungguh bisa berharap kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan apapun, sebab sesungguhnya kita adalah daging. Kita penuh dengan hawa nafsu dan keinginan manusia. Iblis akan selalu menggunakan cara itu untuk menyeret kita dari hadirat Tuhan. Olehnya hanya dengan satu cara saja, yaitu hidup yang dipenuhi Roh Kudus, agar Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita, sehingga kita bisa benar-benar sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini mari buka hati kita dengan lebih sungguh lagi, dan izinkan Roh Kudus memenuhi setiap kita dengan caranya, dengan keinginannya, dengan kerinduannya. Tetapi mari miliki haus dan lapar akan Dia, sehingga malam hari ini Roh Kudus akan turun dan hadir dalam setiap kehidupan kita, memenuhi setiap kita, sehingga pada akhirnya Roh Kudus pula lah yang akan menolong dan membantu kita, sehingga kita akan bisa memiliki sikap yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu hidup dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidup yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, saudara yang rindu mengalami itu, mari saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, sedang hidupku. Sambil buka hati kita di hadapan Tuhan, sambil buka hati kita di hadapan Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari sambil taruh tangan kanan kita di dada, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Dengan lebih
lebih sungguh lagi katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat kami mengerti lebih dalam lagi arti pengharapan hanya kepada Tuhan. Maka Roh Kudus-Mu yang sudah mencurahkan atas kami, yang memenuhi setiap kami, yang bekerja di dalam kami, yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, kiranya dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar, maka Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang membimbing kami, mengarahkan kami, membuat kami dan memampukan kami mengerti arti berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Olehnya ya Tuhan, sekiranya Tuhan dapati ada di antara kami yang waktu-waktu lalu berharap kepada manusia, ampunilah kami Tuhan. Dan malam hari ini kiranya
darah Yesus membasuh, menyucikan, mentahirkan kami dan melayakkan kami kembali untuk kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam anugerah-Mu yang besar. Olehnya Tuhan, Engkau akan pulihkan hati kami, Engkau kembalikan hati kami, agar kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Engkau. Dan kami percaya karena firman-Mu yang berkata, saat kami berharap kepadamu Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kami, maka kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan khawatir lagi menghadapi hari esok yang masih penuh dengan misteri bagi kami. Satu hal yang kami percaya, saat kami berharap kepadamu, kasih setiamu akan selalu menyertai kami ya Tuhan. Waktu kasih setia Tuhan menyertai kami, ada mujizat dalam hidup kami, ada hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan atas kami, ada perkara-perkara yang supranatural terjadi dalam setiap kehidupan kami. Olehnya Tuhan, ajar kami terus percaya, terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Olehnya Tuhan, kuatkan roh kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan hati kami Tuhan, untuk kami benar-benar berpengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meteraikan di setiap hati kami, sehingga firman-Mu itulah yang akan mengarahkan kami untuk kami selalu hidup dalam pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bekerja atas kami, terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang sudah berfirman kepada kami, dan segala syukur doa ini kami panjatkan, peralaskan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.